Bacaan diambil dari Injil Matius 9 ayat 18 sampai dengan 26. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun, dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu, seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, anak perempuan kepala rumah ibadat sudah meninggal, sedangkan perempuan yang menjamah Yesus telah menderita pendarahan selama 12 tahun. Dengan kondisi demikian, sungguh masuk akal bahwa banyak orang ragu terhadap usaha kepala rumah ibadat dan perempuan tersebut. Namun kedua tokoh ini sungguh beriman. Mereka berani mendekati Yesus dengan tekad yang bulat. Kepala rumah ibadat itu berkata, "Datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Sedangkan sang perempuan menjamah jubah Yesus dengan keyakinan, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Akhirnya berkat iman mereka, keduanya memperoleh apa yang diinginkan. Anak kepala rumah ibadat itu bangkit dari kematian dan sang perempuan sembuh dari pendarahan. Kedua kisah di atas menunjukkan bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami secara tuntas. Hal-hal tersebut berada di luar jangkauan akal budi. Apalagi akal budi kita sesungguhnya terbatas. Pada titik inilah iman mengambil peran. Iman memiliki 3 komponen, yaitu sikap batin, tekad, dan tindakan lahiriah. Sikap batin berkaitan dengan keyakinan atau keputusan. Tekad adalah dorongan atau kehendak untuk melakukan tindakan yang konkret. Sedangkan tindakan lahiriah menjadi wujud konkret dari sikap batin. Orang yang sungguh beriman adalah orang yang percaya dan melakukan apa yang dipercayainya. Santo Agustinus berkata, "Iman adalah mempercayai apa yang tidak kamu lihat. Hasil dari iman adalah melihat apa yang kamu percayai." Kita perlu terus mengembangkan iman kita. Perlu kita perhatikan bahwa iman bertumbuh dalam relasi. Semakin kita dekat dengan Tuhan, iman kita akan semakin berkembang. Sebaliknya, semakin kita jauh dari Tuhan, iman kita akan semakin berkurang. Hal ini tidak berarti bahwa kita melupakan akal budi. Iman laksana terang yang menerangi akal budi, sehingga kita akan semakin tercerahkan. Demikianlah renungan. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkaulah tanah tempat kami berpijak. Kami bersyukur kepadamu atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, menyehatkan jiwa raga kami. Maka kami mohon,
semoga Engkau tetap beserta kami. Dengan pengantaraan Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.